Pemirsa, kasus penculikan seorang suami terhadap istrinya sendiri di Blora, Jawa Tengah ramai dibahas. Bahkan demi melancarkan aksinya itu, suami rela membayar orang suruhan dengan imbalan puluhan juta rupiah. Apa yang membuat pelaku tega berbuat aniaya terhadap istrinya? Selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara. Ogah dicerai, suami culik istri sendiri. Keinginan Muhammad Supriyadi untuk dapat berkumpul kembali dengan SNW istrinya malah mengantarkannya berurusan dengan hukum. Keengganan SNW untuk bercerai membuatnya pria 27 tahun itu gelap mata. Diketahui Supriyadi dan SNW sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Agama Blora. Semula Supriyadi akan menculik SNW pada Senin 20 Desember 2021, namun tak berhasil. Supriyadi pun lantas punya skenario menyuruh sejumlah orang bayaran. Waktunya pun ditentukan 2 hari berselang atau selepas istrinya menjalani sidang perceraian. Seusai sidang, pelaku suruhan itu membuntuti kendaraan yang ditumpangi SNW. Sedangkan Supriyadi membuntutinya di belakang menggunakan sepeda motor. Saat situasi dianggap memungkinkan, para pelaku kemudian beraksi. Sambil membawa senjata tajam, mereka turun dari mobil lalu menghampiri korban. SNW kemudian dibawa ke arah Randu Belatung, Blora. Sedangkan Supriyadi mengamati dari kejauhan. Untuk melancarkan aksi penculikan itu, Supriyadi disebut-sebut rela merogoh kocek hingga 50 juta rupiah. Itu kaburnya kenapa? Banyak Pak permasalahan. Jadi ini akhirnya ngajak orang-orang untuk nyulik ya. Itu temannya bayaran berapa? 50 juta. Jika si suami hanya kasih uang sama 5 orang ini uang 50 juta kamu culik istri saya, ini alamatnya, ini fotonya. Nanti kalau kamu sudah berhasil culik, telepon saya. Si suami tidak berperan dalam proses penculikan, maka suami itu hanya berperan sebagai pembujuk. Ya, dia membujuk melakukan sebuah kejahatan. Tapi kalau suaminya ikut juga di dalam mobil, walaupun dia hanya nunggu di mobil, ya, dia dari jarak jauh dia kejar itu, dia turut melakukan. Usai menculik SNW, Supriyadi kemudian membawanya menjauh dari Blora, Jawa Tengah menuju Bojonegoro, Jawa Timur yang terbentang lebih dari 70 km. Selama 3 hari disekap Supriyadi di Bojonegoro, SNW diajak bersembunyi dengan berpindah-pindah tempat. Supriyadi pun disebut-sebut memperkosa SNW. Karena awalnya itu istri saya pertama orang tua. Terus saya beretikat 10 kali ke rumah mertua, tetapi mereka menutup komunikasi. Mertua pun juga menutup komunikasi dengan saya. Terus akhirnya saya ada ide seperti ini untuk bisa bersama lagi dengan istri saya. Kemudian kami kembangkan dan kami berhasil menangkap daripada otak pelaku penculikan ini yang dimotori oleh mantan suami korban atas nama MS di daerah Bojonegoro. Kemudian yang bersangkutan itu pada saat membawa korban itu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu di hutan, di persawahan dan di pematang sawah. Setelah 2 hari kemudian kami berhasil menangkap, kemudian kami bawa ke Satreskrim Polres Blora. Adapun motif penculikan ini adalah yang bersangkutan atau tersangka ini tidak rela apabila digugat cerai oleh istrinya. Si suami ini bisa dikenakan 2 perbuatan: kekerasan dalam rumah tangga, hubungan seksual tadi, walaupun suami. Undang-undang KDRT melarang kan terjadinya hubungan badan secara paksa meskipun oleh suami. Ya. Terus yang kedua adalah turut melakukan penculikan atau membujuk melakukan penculikan atau membantu melakukan penculikan.
Penelusuran di Bojonegoro itu lantas mengarahkan langkah kami ke rumah kakek Supriyadi di Desa Jampet, Ngasem, Bojonegoro. Desa Jampet Ngasem berjarak sekitar 24 km dari pusat kota Bojonegoro. Di rumah inilah dulu Supriyadi dan SNW pernah meninggalnya selama sepekan seusai mereka menikah pada tahun 2017. Sementara tempat SNW disekap disebutkan masih masuk ke dalam lagi. Kondisinya pun jauh lebih memprihatinkan dibandingkan kondisi rumah yang ditinggali kerabat Supriyadi ini. Tak pelak, kabar miring seputar rumah tangga Supriyadi dan SNW yang ramai di media mengejutkan pihak keluarga laki-laki. Saya tahu melihat berita di TV, lalu saya melihat viralnya di HP. Kaget nggak Bu dengan kejadian tersebut? Ya namanya keluarga yang mungkin hati saya terkejut, gitu aja. Walau terkejut, namun kerabat Supriyadi sedikit banyak tahu bila pernikahan Supriyadi dan SNW sempat ditentang pihak keluarga perempuan. Tahu saya itu baik-baik aja, rukun-rukun aja, nggak ada masalah apa-apa. Ya emang sejak dulu nggak disetujui, tapi kan suka sama suka. Jadinya ya nggak tahu lah kejadiannya akhir begini kan, nggak tahu. Namanya berhubungan orang kurang suka karena menikah sama orang jauh, apa mau dijodohkan masih tetangga sana. Jadi ketika cemburu, ketika dia merasa marah, hubungannya retak, diajak rujuk istrinya tidak mau, malah pergi ke pengadilan untuk memastikan perceraian mereka. Kebutuhan untuk melakukan balas dendam inilah yang sebetulnya menjadi motif dilakukannya tindakan tadi, tindakan untuk merampas kemerdekaan dari si perempuan ini dan kemudian juga melakukan tindakan kekerasan berbentuk perkosaan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mencuat ke permukaan diyakini hanyalah segelintir. Sepanjang itu, rata-rata kaum hawalah yang menjadi korbannya. Karena itu pula diperlukan mekanisme hukum yang adil bagi perempuan.